Oke, kita lanjut ke ceritanya. Ketika Mu Chen menyerbu ke gerbang kegelapan, dia bisa dengan jelas merasakan kegelapan di sekitarnya mundur seperti gelombang pasang. Di luar gerbang sebenarnya adalah pemandangan yang sama sekali baru. Langit dan bumi diwarnai merah dengan lubang yang tak terhitung banyaknya menutupi tanah yang dipenuhi dengan tanda yang tampak menyeramkan. Jelas, pertempuran sengit pasti terjadi di sini. Ketika Mu Chen memasuki wilayah merah ini, tubuhnya langsung menegang dan cahaya ungu keemasan melintas di bahunya. Luka di bahunya sembuh dengan cepat dan dengan fisiknya, yang sebanding dengan Divine Base, luka seperti itu praktis tidak menimbulkan ancaman baginya. Energi spiritual yang luas bergelombang di sekitar Mu Chen saat dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Ketika dia tiba di sini, warna wajahnya berubah drastis saat dia menyadari bahwa di sebelah kanannya, ruang juga bergelombang saat siluet ramping keluar dari ruang terdistorsi dan muncul di hadapannya. Keduanya saling berhadapan dan memukau, sebelum wajah mereka segera berubah dan mereka dengan cepat mundur beberapa langkah. Mu Chen, siluet itu telah berseru, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas, fakta bahwa Mu Chen ada di sini membuatnya sangat terkejut. Haha, jadi ternyata Nona Zantai. Setelah keterkejutan awalnya, dia dengan cepat menjadi tenang saat dia melihat Zantai Liuli dengan ekspresi senyum namun bukan senyum. Ketika Zantai Liuli melihat senyum di wajah Mu Chen, dia juga memaksakan senyum. Tatapannya berkedip saat dia menyembunyikan ketidakpercayaan di hatinya. Dia jelas tidak mengharapkan Mu Chen untuk melewati formasi pertempuran 4 spiritual pada saat yang sama dengannya, melewati ujian itu dan tiba di sini. Bagaimana Mu Chen berhasil mengalahkan Black Tortoise Battle Wheel Spirit dengan 5 pasukan yang berantakan? Bagaimana dia berhasil mencapainya? Zantai Liuli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya saat dia menggigit bibirnya yang merah. Haha, sepertinya Nona Zantai sangat terkejut dengan kenyataan bahwa aku ada di sini. Mu Chen menatap Zantai Liuli sambil tersenyum. Dia menarik tangannya ke dadanya sambil mengejek Zantai Liuli. Yang terakhir jelas telah menipu mereka semua sebelumnya, dan jika bukan karena Mu Chen mengambil risiko dan dengan paksa menggabungkan 5 Battle Wheels bersama-sama, dia tidak akan bisa melewati formasi terlebih dahulu. Dan jika Zantai Liuli berhasil mendahului mereka, maka mereka akan digunakan olehnya dengan sia-sia. Raja Mu mampu, jadi tidak mengherankan bahwa kamu bisa melewati formasi pertempuran kura-kura hitam. Zantai Liuli mundur 2 langkah saat dia membuat senyum paksa. Dia tidak membawa pasukannya bersamanya saat ini dan kultivasinya hanya di kelas 4 Sovereign. Dengan kekuatan sebesar itu, dia pada dasarnya bukan ancaman bagi Mu Chen, yang bisa mengalahkan Fang Yi. Tanpa pasukan Azurenya, Zantai Liuli praktis tidak memiliki apapun yang bisa dia hadapi untuk menghadapi Mu Chen. Lagi pula, dia tidak beragam seperti Mu Chen, yang tidak hanya berbakat dalam Battle Wheels, kultivasinya sendiri juga sebanding dengan seorang jenius seperti Fang Yi. Skema Zantai Liuli memang bagus, Mu Chen dengan ringan tersenyum. Ketika Zantai Liuli mendengar kata-katanya, dia tersenyum pahit dan dengan terang-terangan berkata, perang berburu ditargetkan satu sama lain, untuk memulai, dan saya percaya bahwa pavilion surgawi saya dan domain Great Heaven Law Anda adalah musuh. Jadi seharusnya ada rencana untuk saling bersekongkol, kan? Dengan kecerdasan rajamu, kamu mungkin tidak pernah percaya pada kata-kataku, bukan begitu? Pidato belak-belakan Zantai Liuli telah meninggalkan Mu Chen seseorang yang tak terduga saat dia menyipitkan matanya. Menurut apa yang kamu katakan, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika aku melakukan sesuatu padamu di sini, kan? Kami adalah musuh sejak awal, bahkan jika kamu membunuhku di sini, tidak akan ada yang mengejutkan tentang itu, Zantai Liuli berkata dengan tenang. Betulkah? Sebuah cahaya dingin berkumpul di mata Mu Chen dengan niat membunuh samar-samar melonjak dalam. Itu karena Zantai Liuli adalah eksistensi yang sangat mengancam. Jangan melihat dia berada di tangan Mu Chen sekarang. Jika dia memiliki pasukan Azurenya, maka bahkan Mu Chen tidak yakin bahwa dia bisa menghadapinya, bahkan dengan 5 pasukan. Zantai Liuli sedikit menyipitkan matanya dan dia dengan tenang berkata, tapi, aku percaya bahwa dibandingkan dengan membunuhku, warisan Kaisar Formasi Langit pastilah yang paling kamu inginkan. Karena beberapa alasan, saya tahu lebih banyak dari Anda, jadi jika Anda bekerja sama dengan saya, kami akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan warisan. Kerjasama?
Apakah Anda berpikir bahwa saya akan percaya pada Anda sekarang? Jika aku membunuhmu, maka aku yakin tidak ada orang yang akan bersaing denganku untuk mendapatkan warisan Kaisar Formasi Langit, kan? Mu Chen mengejek sambil tersenyum. Ada terlalu banyak harapan di reruntuhan kematian. Saya percaya bahwa dengan kehati-hatian rajamu, Anda tidak benar-benar percaya bahwa Anda dapat dengan mudah mendapatkan warisan Kaisar Formasi Langit, kan? Meskipun kita telah berhasil melewati formasi, siapa yang bisa menjamin bahwa ancaman sebenarnya tidak akan muncul? Zantai Liuli tersenyum dan tatapannya kembali menjadi percaya diri. Dia mengangkat wajahnya dan menatap Mu Chen. Menurut informasi yang aku tahu, Raja Mu adalah orang yang tegas dalam membunuh. Jika Anda memiliki niat untuk membunuh saya, Anda akan bertindak sekarang daripada banyak bicara, kan? Mu Chen menyipitkan matanya saat dia dengan tenang menatap Zantai Liuli dengan sedikit kejutan di hatinya. Ketenangan dan kecerdasan yang terakhir telah melebihi harapannya. Tetapi dia setuju dengan kata-katanya, seperti yang dia katakan, ada terlalu banyak tindakan pencegahan dan kegelisahan di tempat aneh ini. Meskipun dia telah berhasil melewati formasi, dia masih merasa bahwa ini adalah lokasi paling berbahaya di reruntuhan kematian. Dan Zantai Liuli memahami tempat ini lebih dari dia dan bahkan dia sendiri, memiliki beberapa kemampuan yang dapat membantunya. Karena itu, dia tidak bergerak begitu dia melihatnya. Jika kamu ingin bekerja sama, maka keluarkan sesuatu yang bisa aku percayai. Rasa dingin di mata Mu Chen berangsur-angsur menghilang, tapi dia masih menatap mata Zantai Liuli. Zantai Liuli dengan lembut menggigit bibirnya yang merah dan sempat ragu sejenak. Sebelum berbicara dengan tatapan dingin, indramu tidak salah, kami tidak akan bisa mendapatkan warisan setelah bergabung melalui formasi. Itu karena, menurut informasi yang saya terima, ini mungkin tempat paling berbahaya di reruntuhan kematian ini. Wajah Mu Chen berubah dengan alisnya berkerut saat dia berkata dengan suara serius, apa maksudmu dengan ini? 4 tentara spiritual bukanlah satu-satunya yang terinfeksi oleh aura jahat. Bahkan Kaisar Formasi Langit telah menderita invasi aura jahat dari klan Vien dalam pertempuran besar saat itu. Jadi, tempat paling berbahaya seharusnya adalah di mana Kaisar Formasi Langit, yang telah terinfeksi oleh aura jahat, berada. Wajah Zantai Liuli telah berubah sedikit muram saat dia melanjutkan. Karena aura jahat, tubuh Kaisar Formasi Langit belum dihancurkan. Jika tebakanku benar, aku khawatir dia ada jauh di dalam, menunggu kita sekarang. Kamu mengatakan bahwa melewati formasi, kita telah memasuki zona kematian sebagai gantinya, Mu Chen mencibir. Itu karena, menurut kata-kata Zantai Liuli, jika Kaisar Formasi Langit telah terinfeksi oleh aura jahat dan kehilangan akal sehatnya, dia bukanlah eksistensi yang bisa mereka tangani. Tapi, saat ini, meski mengetahuinya, Zantai Liuli masih memilih untuk masuk. Mungkinkah ada yang salah dengan otaknya? Karena saya memilih untuk masuk, tentu saja ada peluang. Zantai Liuli memahami keraguan Mu Chen, jadi dia dengan samar berkata, saat itu, ketika Kaisar Formasi Langit menderita invasi aura jahat, dia telah membuat beberapa persiapan. Dia menyusun formasi pertempuran yang bisa menekan roh jahat di tubuhnya di kedalaman kehancuran maut ini. Oleh karena itu, roh jahat tidak dapat menggunakan tubuhnya untuk membuat kekacauan. Selama kita bisa sampai di sana, kita akan dapat sepenuhnya mengaktifkan formasi pertempuran itu untuk menekan roh jahat di dalam tubuhnya, memulihkan kesadaran kecil yang tersisa di Kaisar Formasi Langit. Pada saat itu, kita akan bisa mendapatkan warisannya. Mendengar penjelasan Zantai Liuli, wajah Mu Chen berubah goyah, karena dia bisa merasakan bahwa Zantai Liuli tidak berbohong kali ini. Ada beberapa kebenaran yang dipegang dalam kata-katanya. Tapi, tentu saja, Mu Chen tidak akan sepenuhnya percaya padanya karena ini. Setelah beberapa pertemuan mereka, Mu Chen mengerti bahwa Zantai Liuli sama liciknya dengan rubah. Bagaimana kita mengaktifkan formasi pertempuran itu? Mata Mu Chen melintas saat ia menunjukkan hal yang paling penting. Saya pernah mendapatkan teks kuno yang ditinggalkan oleh Kaisar Formasi Langit. Metode untuk mengaktifkan formasi pertempuran ditulis dalam teks kuno. Jadi hanya aku yang bisa mengaktifkannya. Zantai Liuli berkata tanpa nada yang bergelombang. Jadi, menurut kata-katamu, bukankah aku membutuhkan bantuanmu untuk mendapatkan warisan? Mu Chen tertawa. Dengan tepat, Zantai Liuli menganggukkan kepalanya, sambil mengabaikan nada dingin dalam tawa Mu Chen. Jangan berpikir untuk meminta metode dariku,
karena bahkan jika Anda membunuh saya tidak akan memberitahu Anda tentang hal itu. Hanya jika Anda bekerja sama dengan saya, kita berdua bisa menang. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia melihat Zantai Liuli. Yang terakhir juga menatapnya tanpa rasa takut. Setelah lama mencari, Mu Chen akhirnya menarik kembali pandangannya dan merenung sejenak, sebelum menganggukkan kepalanya. Kalau begitu kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Tetapi saya akan mengatakan ini sebelumnya, jika saya menemukan sesuatu yang salah tentang Anda, saya akan segera mengklaim hidup Anda. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melawanku dengan kekuatan menyedihkanmu itu. Tanpa pasukan Azure, membunuhmu semudah membalikan tanganku. Zantai Liuli bisa merasakan niat membunuh dalam kata-kata Mu Chen, tapi dia tidak takut. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyum cemerlang, sebelum mengulurkan tangannya yang adil ke arah Mu Chen. Kalau begitu, mari kita memiliki kerjasama yang luar biasa. Mu Chen tersenyum sambil berjabat tangan dengannya. Keduanya telah bekerja sama sekali lagi, kecuali bahwa kepercayaan di antara mereka hanya diketahui oleh mereka berdua. Wilayah Crimson sunyi tanpa suara, bahkan tidak ada vitalitas sedikit pun di wilayah ini, seolah-olah itu adalah zona kematian. Kematian di dalamnya sepertinya sudah ada sejak zaman kuno. Deru angin tiba-tiba terdengar di wilayah yang mematikan ini saat dua garis cahaya muncul di cakrawala yang jauh. Mereka melintas di cakrawala dalam sekejap. Seiring dengan munculnya dua garis cahaya itu, kesunyian yang mematikan di wilayah ini akhirnya pecah, bersama dengan gelombang yang muncul di wilayah yang tertindas ini. Dua garis sinar cahaya secara alami adalah Mu Chen dan Zantai Liuli. Setelah menyelesaikan pembicaraan mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama sementara. Bagaimanapun, mereka berdua berhati-hati dan takut akan tanah yang tidak normal ini. Jika keduanya bisa bekerja sama, maka mereka bisa meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Namun, mereka berdua tidak banyak berbicara di sepanjang jalan. Mu Chen juga tidak mengambil inisiatif untuk berbicara tetapi mengikuti di belakang Zantai Liuli, membiarkannya memimpin. Jelas, meskipun keduanya telah memilih untuk bekerja sama, seseorang yang berhati-hati seperti dia masih tidak akan sepenuhnya mempercayai Zantai Liuli. Mereka berdua melakukan perjalanan tanpa kata-kata dan perjalanan mereka berlangsung selama hampir 10 menit sebelum Zantai Liuli mulai melambat dan wajahnya yang cantik menjadi semakin muram. Merasakan Zantai Liuli melambat, Mu Chen mengarahkan pandangannya ke kejauhan dan jiwanya bergetar ringan. Di kejauhan, wilayah merah berangsur-angsur menjadi gelap dan wilayah kegelapan tampak seperti penjara abisal dari jauh. Sebuah dasar batu bisa terlihat samar-samar di lubang hitam, di mana sosok kabur duduk di atasnya. Tekanan kuat memancar dari sosok kabur yang secara bertahap memenuhi seluruh ruang ini. Mu Chen dan Zantai Liuli sama-sama menghentikan sosok mereka dan tidak maju lebih jauh, mengarahkan pandangan mereka pada sosok kabur yang duduk di dasar batu dalam kegelapan. Setelah puluhan ribu tahun, akhirnya ada seseorang. Suara serak dan tua terdengar di wilayah kegelapan ini, menyebabkan kegelapan samar-samar beriak saat sosok kabur di dasar batu perlahan mengangkat kepalanya. Itu adalah wajah yang sangat dalam dengan jejak waktu memenuhi wajahnya. Kecuali, matanya tampak seperti lubang kosong ketika dia melihat Mu Chen dan Zantai Liuli. Bawanan ini adalah Kaisar Formasi Langit. Karena kalian berdua bisa melewati formasi 4 pertempuran spiritual yang ditinggalkan oleh bawahan ini, maka kalian berdua harus berbakat dalam cara Battle Wheel. Kesadaranku akan segera menghilang, dan warisan dari bawahan ini diserahkan kepada yang ditakdirkan. Siluet kabur berbicara dengan suara serak dan energinya tampaknya secara bertahap menghilang sebelum dia dengan lemah melambaikan tangannya. Kalian berdua, datang ke sini. Mendengar kata-katanya, tatapan Mu Chen dan Zantai Liuli berkedip, tetapi mereka berdua tidak bergerak dan mengarahkan pandangan mereka pada Kaisar Formasi Langit. Ketika siluet itu melihat Mu Chen dan Zantai Liuli tetap berdiri dan tidak bersemangat untuk menerima warisan, wajahnya yang kaku berhenti sejenak dan tidak berbicara. Dia perlahan bersandar di dasar batu saat tubuhnya semakin layu, seolah-olah dia secara bertahap menghilang. Namun, Mu Chen dan Zantai Liuli masih tidak bergerak. Siluet itu tidak membuat gerakan apapun dan wilayah ini kembali hening dengan suasana abnormal dan kaku yang menyelimuti wilayah ini. Keheningan mematikan berlangsung selama 10 menit, 20 menit.
Tatapan Zantai Liuli berangsur-angsur berkerut saat dia melirik Mu Chen. Namun, yang terakhir tanpa disadari, menggelengkan kepalanya dengan lembut, jadi dia menekan keinginan di dalam hatinya. Seiring waktu berlalu, siluet dengan lemah menutup matanya yang tampak seperti lubang hitam di kegelapan. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan cahaya jahat bersinar dari mereka. Wajahnya juga menjadi sangat menakutkan saat dia menatap Mu Chen dan Zantai Liuli. Suaranya yang tajam mengandung sedikit kemarahan saat terdengar. Kalian berdua benar-benar bisa menahan diri dengan sangat baik. Mendengar suaranya, baru saat itulah Mu Chen dan Zantai Liuli merasa lega ketika yang pertama tertawa. Saya harus mengatakan, Anda sangat tidak masuk akal untuk benar-benar melakukan tindakan semacam ini. Ketika Zantai Liuli mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan tawa lembut saat dia melirik Mu Chen. Menghadapi roh jahat yang bisa menyerang tubuh Kaisar Formasi Langit, roh jahat itu telah berubah menjadi anak nakal di mata Mu Chen. Kaisar Formasi Langit, dengan menakutkan menatap Mu Chen dan wajahnya yang kaku sedikit berkedut saat dia dengan dingin berkata, anak nakal yang hanya ada di penguasa kelas 4, kamu bahkan bukan semut di mataku, namun kamu berani bertindak kurang ajar di depanku. Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang saat dia menjawab, jika kamu benar-benar mampu, kamu akan keluar untuk menyingkirkan kami. Apa perlunya berbicara banyak dengan kami? Kaisar Formasi Langit, dengan menakutkan menatap Mu Chen, sebelum dengan dingin mencibir, sungguh orang yang berhati-hati. Tetapi jika Anda ingin menunda waktu, maka lakukan sesuka Anda. Saya sudah menunggu selama puluhan ribu tahun, mengapa saya peduli dengan waktu kecil ini? Jika kalian menginginkan warisan orang itu, maka tidak mungkin tanpa menyingkirkanku. Mu Chen benar-benar mengabaikannya saat dia melihat Zantai Liuli dan bertanya, di mana formasi pertempuran yang ditinggalkan oleh Kaisar Formasi Langit yang kamu bicarakan? Saat ini, Kaisar Formasi Langit jelas-jelas tubuhnya diambil alih oleh roh jahat. Meskipun Mu Chen tidak jelas kekuatannya, dia pasti tidak akan memasuki kegelapan begitu ringan. Karena itu, jika mereka ingin berurusan dengan orang ini, maka mereka hanya bisa mengandalkan formasi pertempuran yang ditinggalkan oleh Kaisar Formasi Langit. Mendengar pertanyaannya, Zantai Liuli menyapukan pandangannya ke tanah dan setelah beberapa lama, dia dengan ringan merajut alisnya, tidak dapat menemukan jejak formasi pertempuran yang tertinggal. Mungkinkah formasi pertempuran telah dihancurkan? Zantai Liuli mengerutkan alisnya, tapi ini segera ditolak olehnya. Jika formasi pertempuran itu telah dihancurkan, maka roh jahat itu tidak perlu melakukan penipuan seperti itu untuk menggertak mereka dan bisa membunuh mereka berdua secara langsung. Tatapan Zantai Liuli berkedip ringan kemudian, sesaat kemudian, dia tiba-tiba melihat kegelapan dan melambaikan tangannya. Segera, energi spiritual tersapu dan aura hitam tersapu dari kegelapan di bawah. Seiring dengan aura hitam yang menghilang, situasi di bawah ini sepenuhnya terungkap di hadapan Mu Chen dan Zantai Liuli. Itu adalah pasukan patung, mereka semua dipenuhi dengan tambalan batu di tubuh mereka dan berdiri diam. Tapi, samar-samar, ada niat membunuh yang menakutkan. Itu masih tetap bahkan setelah puluhan ribu tahun. Pasukan yang sangat kuat, Zantai Liuli dengan lembut memuji. Mereka bukan patung. Mu Chen menyipitkan matanya saat ia menyadari bahwa meskipun penampilan luar patung, ekspresi di wajah mereka tidak tanpa emosi. Ada beberapa emosi yang tertahan dalam ekspresi mereka. Pasukan ini mungkin adalah pasukan pribadi Kaisar Formasi Langit, pasukan terkuat di bawah komandonya. Saat itu, ketika dia menderita invasi roh jahat, pasukan pribadi ini telah menggunakan energi spiritual mereka untuk membantu diri mereka sendiri dan membentuk formasi pertempuran ini dalam upaya untuk menekan dan membunuh roh jahat. Zantai Liuli menghela nafas. Kami juga beruntung bahwa pasukan pribadi ini tidak berada dalam formasi 4 pertempuran spiritual. Kalau tidak, bahkan jika itu melemah setelah mengalami berlalunya waktu, kami masih tidak akan bisa melewatinya. Mu Chen mengangguk, setelah hati-hati melihat pasukan batu ini, tatapannya tiba-tiba bergetar. Dia melihat sepertinya ada lebih dari 10.000 helai cahaya abu-abu yang datang dari kepala pasukan batu. Untaian cahaya abu-abu itu telah menembus kegelapan dan telah berkumpul di bawah dasar batu, Kaisar Formasi Langit, itu. Untaian cahaya abu-abu tampaknya menjadi alasan mengapa Kaisar Formasi Langit tidak bisa meninggalkan kegelapan ini. Dalam kegelapan,
Setelah melihat bahwa pasukan batu yang dia sembunyikan telah ditemukan oleh Zantai Liuli, wajahnya yang kaku sedikit berubah dan tatapannya yang menakutkan mulai berubah menjadi sedikit ganas. Hanya kalian berdua yang ingin mengaktifkan formasi pertempuran yang ditinggalkan oleh orang itu, Kaisar Formasi Langit, dengan dingin mencibir dengan ejekan yang tak ada habisnya dalam suaranya. Jika dia berada di puncaknya, dia bisa dengan mudah memusnahkan Mu Chen dan Zantai Liuli dengan satu hembusan nafas. Karena itu, dia tidak menempatkan mereka berdua di matanya sejak awal. Nona Zantai, aku mungkin harus bergantung padamu sekarang. Mu Chen memandang Zantai Liuli sambil tersenyum lembut. Zantai Liuli dengan lembut menganggukkan kepalanya, lalu menggenggam tangannya. Segel batu kasar muncul di tangannya dengan sekejap, hanya seukuran telapak tangannya, dengan tanda aneh yang samar-samar ditampilkan di atasnya. Mu Chen tidak asing dengan rune itu adalah Battle Rune. Selanjutnya, Mu Chen juga menyadari bahwa saat Zantai Liuli mengeluarkan segel batu itu, getaran tampaknya datang dari pasukan batu di bawah. Rajamu, segel batu ini dapat mengaktifkan pasukan batu. Tetapi itu membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar untuk mengaktifkannya, yang tidak dapat saya capai dengan diri saya sendiri. Jadi aku akan membutuhkan bantuanmu. Zantai Liuli tersenyum. Mu Chen sangat melirik Zantai Liuli. Gadis ini benar-benar berhati-hati, karena dia jelas khawatir setelah menghabiskan banyak energi spiritual, dia tidak akan mampu bersaing dengannya, jadi dia ingin mereka berdua bekerja sama. Tapi Mu Chen tidak memiliki pendapat tentang masalah ini, karena masalah terpenting saat ini adalah berurusan dengan Kaisar Formasi Langit. Karena itu, dia menganggukkan kepalanya dan mengulurkan telapak tangannya. Segel batu melayang di kedua telapak tangan mereka, energi spiritual yang tak terbatas langsung melonjak dari telapak tangan mereka, dan dengan cepat mengalir ke segel batu kuno itu. Seiring dengan mereka berdua tanpa henti menuangkan energi spiritual mereka di dalamnya, segel batu mulai mengeluarkan suara mendengung dan rune pertempuran yang redup di atasnya secara bertahap mulai menjadi cemerlang. Selanjutnya, ketika segel batu menjadi bercahaya, mata pasukan batu seperti patung di bawah juga perlahan mulai terbuka. Seketika, wajah Kaisar Formasi Langit di dasar batu berubah drastis. Di bawah kegelapan di bawah, pasukan batu lebih dari 10.000 secara bertahap membuka mata mereka yang telah tertutup selama puluhan ribu tahun saat segel batu menjadi bercahaya di telapak tangan Mu Chen dan Zantai Liuli. Pada saat itu, ketika mereka membuka mata mereka, langit dan bumi yang berwarna merah tua tampaknya telah bergetar dan battle wheel yang tak terlukiskan namun mengerikan menyapu seperti gelombang pasang yang menerjang keluar dari wilayah ini. Kehendak pertempuran itu seperti tombak tajam yang bisa merobek langit dan bumi. Kehendak pertempuran yang tajam ini telah jauh melebihi pasukan manapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Menurut spekulasi Mu Chen, pasukan ini mungkin tak terkalahkan di bawah Earth Sovereign Realm. Dikombinasikan dengan formasi pertempuran Kaisar Formasi Langit, itu bahkan mungkin bisa menghadapi pembangkit tenaga listrik Realm Sovereign Bumi. Bahkan jutaan pasukan 9 nether lebih rendah dari pasukan batu ini yang berjumlah sekitar 10.000, jadi orang bisa tahu seberapa dalam kesenjangan antara keduanya. Ketika pasukan batu telah diaktifkan oleh Mu Chen dan Zantai Liuli, wajah Kaisar Formasi Langit telah berubah terdistorsi dan cahaya ganas melintas di matanya yang cekung saat dia melihat mereka berdua seperti dia ingin mencabik-cabik mereka. Kalian berdua bocah, Kaisar Formasi Langit, meraung ketika dia tiba-tiba berdiri dan cahaya hitam deras menyapu tubuhnya, dia telah berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan melesat. Tetapi tepat ketika dia telah menyerang 100 kaki dari dasar batu, rantai logam di bawahnya bergemuruh dan menghentikan sosoknya yang maju. Dampak yang kuat bahkan membuat Kaisar Formasi Langit tersandung. Mu Chen dan Zantai Liuli mengarahkan mereka menatap dan melihat 4 rantai abu-abu di kaki Kaisar Formasi Langit. Rantai itu berwarna hitam keabu-abuan dan ditutupi rune. Rune itu awalnya redup, tetapi seiring dengan kebangkitan pasukan batu, rune di rantai secara bertahap menjadi bercahaya. Seiring dengan rune pada rantai yang menjadi bercahaya, rantai itu perlahan menyeret Sky Formation Emperor kembali ke dasar batu. Pada saat yang sama, bintik-bintik debu jatuh dari dasar batu, memperlihatkan rune padat yang secara bertahap berubah cerah. Kamu orang terkutuk, bahkan puluhan ribu tahun setelah kematianmu, kamu masih ingin menjebakku,
Kaisar Formasi Langit, berteriak saat wajahnya menjadi sangat terdistorsi pada saat ini, sebelum mengeluarkan raungan tajam. Segera, aura hitam menyapu keluar dari tubuhnya. Aura hitam itu sangat padat, seperti tinta yang bahkan merusak ruang di jalurnya. Aura hitam pekat itu dipenuhi dengan aura jahat. Di bawah penghitung habis-habisan, Kaisar Formasi Langit, kekuatan tarikan rantai telah dilawan dengan paksa olehnya. Dan seiring dengan aura hitam yang menyebar ke arah rantai, rune di atasnya mulai menimbulkan korosi. Seiring dengan korosi rune, Kaisar Formasi Langit berjuang dengan setiap langkah saat dia berusaha keluar. Mata cekungnya tertuju pada Mu Chen dan Zantai Liuli dengan kedipan ganas. Dia jelas bermaksud untuk mencabik-cabik mereka berdua. Melihat betapa uletnya orang ini, wajah Mu Chen dan Zantai Liuli mau tak mau berubah. Rajamu, jangan menahan diri lagi dan gunakan kekuatan penuhmu. Jika tidak, jika Kaisar Formasi Langit berhasil keluar dari wilayah penindasan formasi pertempuran, maka seluruh formasi tidak akan berguna, Zantai Liuli mendesak. Mu Chen dengan berat menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak benar-benar mempercayai Zantai Liuli, dia jelas tahu bahwa jika Kaisar Formasi Langit berhasil membebaskan diri, maka dia dan Zantai Liuli hanya bisa menyerah pada pikiran untuk melarikan diri. Mu Chen menggambar lingkaran dengan telapak tangannya, sebelum menamparnya, seketika, energi spiritual menyembur keluar seperti gelombang pasang dan telah mengalir ke segel batu tanpa ragu-ragu. Di sudut lain, Zantai Liuli juga tidak berani menahan diri dan telah menuangkan seluruh energi spiritualnya ke dalam segel batu. Seiring dengan mereka berdua menuangkan semua energi spiritual mereka, frekuensi getar dari segel batu meningkat saat kilau yang mempesona berkembang darinya menjadi lebih mempesona. Seiring dengan perubahan pada segel batu, pasukan batu di bawah juga merasakan dorongan dan mengeluarkan raungan yang menggelegar. Raungan mereka begitu terkoordinasi sehingga bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Battle Wheel yang lebih kuat keluar dari tubuh mereka dari segala arah, bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Cahaya yang mereka pancarkan dari tubuh mereka dengan cepat tumbuh dan berubah menjadi segudang sinar cahaya abu-abu. Adegan itu sangat spektakuler. Balok melesat melintasi cakrawala, sebelum memasuki ruang wilayah gelap dan ke dasar batu. Seketika, 4 rantai yang mengikat Kaisar Formasi Langit menjadi lebih kuat. Saat rantai bergetar, perlahan-lahan menarik Kaisar Formasi Langit kembali ke dasar batu. Mata Kaisar Formasi Langit memerah saat dia melihat Mu Chen dan Zantai Liuli. Dia kemudian berteriak, "Aku pasti akan mengubah kalian berdua menjadi setitik debu hari ini." Seiring dengan teriakan, Kaisar Formasi Langit, cairan hitam mengalir dari matanya yang cekung yang tampaknya hidup dan cairan itu perlahan menggeliat di wajahnya, sebelum terbentuk menjadi rune hitam yang sangat aneh. Rune itu sangat tidak normal dan jahat sehingga terlihat seperti wajah yang menangis. Dikombinasikan dengan wajah Kaisar Formasi Langit yang terdistorsi, itu membuat wajahnya terlihat lebih mengerikan saat ini. Seiring dengan munculnya rune jahat, kekuatan Kaisar Formasi Langit melonjak saat dia dengan paksa menggerakkan kakinya dan mengambil langkah keluar angkasa, menuju wilayah terluar kegelapan. Saat melihat ini, Mu Chen dan Zantai Liuli mengertakkan gigi saat mereka menuangkan lebih banyak energi spiritual. Gelombang yang menakjubkan terus menyebar di ruang ini, tetapi Mu Chen dan Zantai Liuli tidak berani bersantai dan memberikan semuanya. Selanjutnya, Kaisar Formasi Langit juga tidak ingin melepaskan kesempatan yang begitu baik untuk membebaskan diri. Dia telah disegel di sini selama puluhan ribu tahun. Jika bukan karena energi tubuh Kaisar Formasi Langit, dia akan lama menghilang. Namun meski begitu, jika dia terus disegel di sini, dia juga akan berubah menjadi abu. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk membebaskan diri sehingga dia secara alami tidak akan menyerah. Oleh karena itu, Kaisar Formasi Langit, dengan panik menggunakan kekuatannya untuk melawan Battle Wheel yang luas yang dimuntahkan dari pasukan batu. Tatapannya tertuju pada Mu Chen dan Zantai Liuli, sebelum dia berkata dengan sinis, "Saya tidak percaya bahwa dua semut dapat bertahan lebih lama dengan energi spiritual kecil itu." Dia pintar dan tahu bahwa ada batas untuk kekuatan Mu Chen dan Zantai Liuli. Bahkan dengan kekuatan segel batu, jumlah energi spiritual yang habis untuk mengaktifkan pasukan batu sangat mengerikan.
jadi Mu Chen dan Zantai Liuli pasti tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Saat mereka berdua tidak bisa mempertahankannya, formasi pertempuran pasukan batu, yang telah lama berubah menjadi batu, juga akan melemah. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mendengar suara, Kaisar Formasi Langit, hati Mu Chen dan Zantai Liuli tenggelam, karena mereka tahu bahwa kondisi mereka saat ini adalah yang terbaik. Seperti yang dikatakan, Kaisar Formasi Langit, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Jika kalian berdua menginginkan warisan orang itu, maka kita tidak perlu berjuang mati-matian. Selama kalian membiarkan saya keluar, saya bersumpah bahwa saya dapat menyerahkan warisan, tetapi warisan hanya dapat diperoleh oleh salah satu dari Anda. Jadi siapa di antara Anda yang menginginkannya? Kaisar Formasi Langit tiba-tiba tersenyum ketika nadanya yang menyeramkan berubah sedikit lebih lembut. Tatapan Mu Chen dan Zantai Liuli melintas, lalu yang pertama tersenyum acuh tak acuh. Mengapa repot-repot menggunakan metode yang membosankan untuk membuat irisan di antara kita? Makhluk jahat sepertimu tidak punya kepercayaan. Jika kami membiarkan Anda keluar, saya khawatir hal pertama yang akan Anda lakukan adalah mencabik-cabik kami. Zantai Liuli juga tersenyum lembut. Rajamu benar, aku setuju dengannya. Melihat bahwa dia tidak bisa membuat irisan di antara mereka berdua dan malah diejek, raut wajah Kaisar Formasi Langit berubah menjadi jahat dan dia menatap mereka berdua dengan ngeri. Dia tidak lagi berbicara, tetapi mengedarkan semua aura hitam untuk merusak rantai. Kedua belah pihak telah jatuh ke jalan buntu dalam pertempuran tarik-menarik. Zantai Liuli melihat situasi yang kaku ini, sambil dengan lembut mengatupkan giginya, "Rajamu, aku khawatir ini bukan jalannya. Kita harus memaksanya kembali ke pangkalan batu sebelum kita dapat sepenuhnya mengaktifkan formasi pertempuran ini dan membunuh roh jahat itu untuk membangkitkan kesadaran sisa Kaisar Formasi Langit untuk waktu yang lama. Kita untuk mendapatkan warisannya." Kamu punya solusi. Mu Chen telah erat merajut alisnya juga. Dia secara alami tahu bahwa situasinya tidak menguntungkan bagi mereka jika ini terus berlanjut. Tapi selain dari ini, mereka tidak punya ide lain. Zantai Liuli ragu sejenak, sebelum dia berkata, "Aku punya metode untuk meledakkan kekuatan di segel batu ini. Saya hanya perlu seseorang untuk menyerangnya dan memisahkan pikirannya dari berurusan dengan rantai dan kita dapat bekerja sama dalam mendorongnya kembali ke pangkalan batu." Mendengar kata-katanya, alis Mu Chen berkerut lebih jauh saat dia melihat Zantai Liuli. Itu berarti seseorang perlu menghadapi Kaisar Formasi Langit, tetapi dengan kekuatan mereka, tidak diragukan lagi itu adalah tugas yang sangat berbahaya. Siapa tahu, mereka mungkin dibunuh oleh Kaisar Formasi Langit. Mungkin Zantai Liuli ingin melihat itu terjadi. Di bawah tatapan berkedip Mu Chen, Zantai Liuli telah mengangkat wajahnya yang elegan dan menatap Mu Chen tanpa rasa bersalah sedikit pun di matanya. Nada bicara Zantai Liuli tenang saat dia melanjutkan, "Aku hanya mengeluarkan metode ini karena kita dipaksa oleh situasi. Jika rajamu berpikir bahwa aku mencoba merencanakan melawanmu, maka berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa." Mu Chen menatap pupil berkilau Zantai Liuli untuk waktu yang lama, sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan melihat ke dalam kegelapan, lalu dengan samar berkata, "Aku akan mempercayaimu sekali ini." Mendengar suara tenang Mu Chen, tubuh Zantai Liuli sedikit gemetar saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan yang sedikit rumit. Itu karena dia tahu betapa berbahayanya itu baginya dan dia hanya perlu mengambil tindakan kecil dan dia bisa mendaratkan Mu Chen ke dalam situasi berbahaya. Namun meski begitu, dia masih memilih untuk mempercayainya. Meskipun dia telah mendapatkan kepercayaan Mu Chen dan banyak orang lain dengan rencananya, hati Zantai Liuli terasa sedikit lebih rumit kali ini. Kepercayaan di masa lalu adalah semua untuk rencananya, tetapi Mu Chen telah memilih untuk percaya padanya, meskipun mengetahui bahaya dan karakter liciknya. Melihat wajah Mu Chen, Zantai Liuli dengan lembut menggigit bibirnya yang merah, lalu dia sedikit menganggukkan kepalanya. Kalau begitu yakinlah, rajamu. Setelah mencapai kesepakatan dengan Zantai Liuli, Mu Chen tidak ragu-ragu. Dia melirik yang pertama dan tidak berbicara lagi, lalu sosoknya meledak. Lokasi yang dia tuju adalah, tentu saja, kegelapan. Pada saat ini, Kaisar Formasi Langit sedang melakukan tarik ulur dengan rantai dalam upaya untuk membebaskan diri dan melarikan diri dari selubung formasi pertempuran ini.
Tapi ketika dia melihat Mu Chen mendekat, cahaya menyeramkan muncul di matanya saat dia menjilat bibirnya dan niat membunuh yang menakutkan memenuhi wajahnya. Berat, kamu benar-benar mencari kematian, Kaisar Formasi Langit, dengan sinis tertawa dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Aura hitam yang berkumpul di sekelilingnya kemudian melesat keluar. Itu seperti asap bergulir dari aura jahat yang melonjak dan menyelimuti Mu Chen. Melihat serangan mendekat, Kaisar Formasi Langit, alis Mu Chen berkerut erat, tapi dia tidak melakukan tindakan defensif. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap Phoenix emas ungu besar terbuka. Kemudian, dengan kepakan, sosoknya meledak mundur dengan kecepatan tinggi. Meminjam tato Phoenix Wings of the True Phoenix, kecepatan Mu Chen telah mencapai ketinggian yang sangat menakjubkan. Itu adalah kecepatan yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh penguasa kelas 5 puncak itu. Meskipun asap aura jahat yang bergulir memiliki momentum yang ganas, itu tidak bisa mengejar Mu Chen. Sebaliknya, saat dikejar, itu secara bertahap menipis. Itu karena energi yang tersimpan di dalamnya sedang cepat habis. Menonton adegan ini, tatapan Mu Chen ringan melintas. Kaisar Formasi Langit tampaknya sangat tertekan dalam kegelapan, bahkan serangan yang diluncurkan olehnya akan terus melemah. Itu mungkin karena diselimuti oleh formasi pertempuran. Tampaknya dengan menggunakan penindasan formasi pertempuran, bukan tidak mungkin baginya untuk menahan kekuatan Kaisar Formasi Langit. Jadi kamu hanya anak nakal yang hanya tahu bagaimana berlari seperti tikus? Melihat kecepatan Mu Chen, Kaisar Formasi Langit sedikit terkejut, tapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan 5 jarinya yang layu dan pucat, lalu tiba-tiba mengetuk. Karena kamu sangat suka berlari, maka aku akan membiarkanmu berlari sampai kamu bahagia. Seiring dengan 5 jarinya yang menunjuk, aura hitam di sekelilingnya dengan keras melonjak dan membentuk 5 ular iblis hitam besar dengan ukuran masing-masing sekitar 100 kaki. Ular ditutupi dengan sisik yang tampak menyeramkan dan jelek. Mereka dipenuhi dengan bau korosif yang bahkan menyebabkan tanda terdistorsi pada ruang yang ada di jalur mereka. Saat kelima ular iblis itu muncul, mereka mendesis dan menembus ruang dengan kecepatan tinggi saat mereka menyapu ke arah Mu Chen untuk menyelimutinya. Melihat 5 ular iblis, wajah Mu Chen akhirnya berubah. Dia pasti merasakan gelombang yang mengancam datang dari mereka, meskipun ditekan di sini selama puluhan ribu tahun dan kekuatannya tidak dibandingkan dengan bahkan setengah dari puncaknya. Kaisar Formasi Langit masih merupakan gunung yang gigih bagi Mu Chen. Jika bukan karena kekuatannya yang sangat tertahan oleh rantai, dia mungkin bisa membantai Mu Chen dengan flip tangannya. Namun meski begitu, ketika dia mulai menggunakan kekuatan sejatinya, Mu Chen masih merasa terancam olehnya. Sayap di belakang Mu Chen bergetar, dia telah mendorong kecepatannya ke batas, meninggalkan bayangan saat ledakan angin yang menusuk telinga terdengar. Dia sudah tahu bahwa energi Kaisar Formasi Langit akan terus melemah dalam jangkauan formasi pertempuran. Jadi dia hanya perlu berputar-putar dan serangan Kaisar Formasi Langit akan terus melemah. Dan ketika itu melemah ke tingkat yang bisa dia tangani, Mu Chen bisa bergerak dan menghancurkan serangan itu. Taktik Mu Chen memang benar. Tapi dia telah meremehkan serangan Kaisar Formasi Langit kali ini. Kecepatan 5 ular iblis telah melebihi harapannya. Mereka tampaknya mampu menembus ruang dan melonjak dari segala arah setelah beberapa saat dalam upaya untuk membunuhnya. Ruang di sebelah kanan Mu Chen hancur terlebih dahulu dan seekor ular iblis menerkam. Ekornya seperti tombak iblis yang sangat tajam yang muncul di depan Mu Chen dengan gemerisik dan mengarah ke jantungnya. Sosok Mu Chen tiba-tiba berhenti saat hatinya bergetar. Cahaya keemasan muncul dari tubuhnya saat armor emas naga Phoenix muncul bersama dengan undulasi yang tidak bisa dihancurkan menyebar darinya. Mu Chen menyilangkan tangannya di depannya. Saat cahaya keemasan menyebar, itu seperti perisai emas yang menunggu ekor ular menyerang. Bentrokan kedua belah pihak langsung menyebabkan kilauan terbang, bersama dengan bentrokan logam yang bergema, ruang di mana kontak itu terjadi bergetar dengan riak yang terlihat. Sosok Mu Chen dikirim kembali beberapa ratus kaki dan lengannya, yang dilindungi oleh baju besi emas, telah menyerah. Rasa sakit yang tajam menyebar dari lengan Mu Chen, yang membuatnya merasa terkejut di dalam hatinya. Itu hanya serangan seperti cambuk dari ekor ular dan itu sudah sangat kuat. Dengan meminjam kekuatan penolak serangan itu, Mu Chen berhasil keluar dari jangkauan serangan ular iblis itu.
Tetapi sebelum dia bahkan bisa menarik napas, ruang di belakangnya terkoyak saat ular iblis hitam lainnya dengan ganas menerkam. Tentang waktu, tatapan Mu Chen dengan cepat berkedip, dia bisa merasakan bahwa seiring berjalannya waktu, energi pada ular-ular iblis itu tidak seburuk awalnya. Selanjutnya, dia juga tidak punya banyak waktu untuk menghindari serangan itu. Saat pikiran melintas di kepalanya, Mu Chen tidak ragu-ragu. Energi spiritual yang tak terbatas menyapu seperti badai dari tubuhnya dengan kehendak pikirannya. Energi spiritual menyebar saat sosok cahaya kolosal muncul. Sosok itu memiliki matahari terik yang melayang di belakang kepalanya, seperti seorang Buddha agung, yang berdesir dengan gelombang energi spiritual yang kuat. Itu secara alami adalah Great Solar Unding Body. 3 energi matahari, kedua tangan Mu Chen membentuk segel dan 3 matahari keemasan yang menyilaukan bangkit dari Great Solar Unding Body dan meledak. Cahaya keemasan menyapu seperti cairan emas, membuat Great Solar Unding Body bahkan lebih menyilaukan dari sebelumnya. The Great Solar Unding Body melemparkan telapak tangan ke depan dan cahaya keemasan yang halus terbentuk menjadi kristal emas di lengannya. Kekuatan telapak tangan itu sepertinya bisa meratakan gunung. Telapak tangan besar yang ditutupi kristal emas dengan ganas berbenturan dengan ular iblis. Dalam kontak instan itu, ruang bergelombang dan gelombang benturan keras menyebar, mendatangkan malapetaka. Siluet besar dari Great Solar Unding Body segera dikirim terbang kembali dari undulasi dan lengannya meledak menjadi kilauan cahaya. Meskipun Great Solar Unding Body telah membayar harga dengan telapak tangan itu, ular iblis itu juga dihancurkan, direduksi menjadi kilauan cahaya hitam. Di dalam Great Solar Unding Body, Mu Chen menyeka jejak darah dari sudut bibirnya dan tatapannya berubah sangat serius. Dia praktis menggunakan kekuatan terkuat yang dia bisa dalam serangan sebelumnya. Tapi meski begitu, itu membutuhkan biaya, sedemikian rupa sehingga dia bahkan menderita dampaknya. Meskipun membayar harga ini, dia hanya berhasil menyingkirkan ular iblis hitam. Tapi saat ini, ada 4 ular iblis lain yang berjalan mendekat, membentuk selubung dan memaksanya ke dalam situasi putus asa. Ketika Kaisar Formasi Langit benar-benar bergerak, dia telah menyebabkan Mu Chen berada dalam keadaan yang menyedihkan, sehingga kesenjangan antara kekuatan mereka terlihat jelas. Ketika wajah Mu Chen berubah muram, ruang bergelombang di sekitarnya dan 4 ular iblis hitam lainnya menerkam, dengan panik menyelimuti dia dengan cara yang ganas. Kalian semakin lemah saat bertarung. Aku menolak untuk percaya bahwa kalian bisa membunuhku di sini. Meskipun ada bahaya yang mendesak, Mu Chen tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Sebaliknya, matanya berkedip-kedip dengan cahaya ganas dan, saat berikutnya, Great Solar Unding Body membuat gerakan menggenggam. Pilar iblis Meru besar muncul dalam sekejap bersama dengan aura yang tidak menyenangkan. 3 matahari yang menyala-nyala di tubuhnya semakin bersinar. Mu Chen jelas telah mengerahkan kekuatannya hingga batasnya. The Great Solar Unding Body mengambil langkah dan menyerbu terlebih dahulu. Pilar iblis Meru besar membawa aura tak menyenangkannya dan menyelimuti seekor ular iblis. Ledakan pertempuran yang intens pecah di wilayah ini. Setiap pertukaran tunggal antara Mu Chen dan ular iblis itu akan menyebabkan retakan muncul di Great Solar Unding Body. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan menderita dampaknya dan bahkan lebih banyak darah menetes dari sudut bibirnya. Tapi sementara Mu Chen dalam keadaan menyedihkan, 4 ular iblis juga telah membayar harga yang cukup besar. Pilar iblis Meru besar akan dibanting ke arah mereka dan terus-menerus menghilangkan aura hitam di sekitar mereka. Ketika pilar iblis Meru besar dibanting sekali lagi, dengan energi spiritual yang tak terbatas mendesing, ular iblis terakhir akhirnya tidak tahan lagi, mendesis dan runtuh. Tapi sebelum runtuh, ia telah menggunakan ekornya untuk menyerang dada Great Solar Unding Body. The Great Solar Unding Body, yang awalnya tertutup retakan, juga tidak tahan dengan serangan itu dan telah runtuh juga. Seiring dengan runtuhnya Great Solar Unding Body, siluet Mu Chen telah terbang keluar dengan cara yang menyedihkan. Seteguk darah keluar dari mulutnya, wajahnya sedikit pucat dan sosoknya terlempar ribuan kaki sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Jauh di dalam kegelapan, ketika 5 ular iblis runtuh, Kaisar Formasi Langit, yang berjuang menahan rantai tampaknya telah merasakan sesuatu dan telah melemparkan pandangan gelap ke arah Mu Chen. Dia awalnya berpikir bahwa serangan sebelumnya akan cukup untuk menghadapi Mu Chen.
Tetapi siapa yang menyangka bahwa seekor semut dengan kultivasi hanya di alam penguasa kelas 4 akan benar-benar berhasil mengambil serangan itu darinya. Serangan itu bahkan bisa membantai penguasa kelas 5. Kamu membuatku agak tertarik sekarang, Kaisar Formasi Langit, mengungkapkan senyum jahat ke arah Mu Chen dan tanda iblis di wajahnya mulai menggeliat pada saat ini. Melihat senyumnya, wajah Mu Chen berubah. Dia merasakan fluktuasi yang sangat mengancam saat ini. Rune iblis di wajah, Sky Formation Emperor, tiba-tiba terbelah dan setengah dari rune berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang terbang menuju Mu Chen. Pada pemandangan ini, Mu Chen praktis tidak perlu berpikir. Dia mendorong kecepatannya ke batas sekali lagi. Pada saat yang sama, wajahnya sedikit pucat. Mungkinkah Zantai Liuli masih belum berniat untuk bertindak? Apakah dia mencoba membuat Mu Chen terbunuh oleh tangan Kaisar Formasi Langit? Jika itu masalahnya, maka dia harus membunuhnya, bahkan jika dia harus membayar harga yang mahal. Tepat ketika Mu Chen mulai mundur dengan panik, tatapan Zantai Liuli sedikit melintas di luar formasi pertempuran. Dia ragu-ragu sebentar, tetapi pada akhirnya, dia masih dengan lembut menghela nafas dan wajahnya berubah serius. Dia menggigit jarinya dan setetes darah merah jatuh ke segel batu. Tangannya kemudian dengan cepat membentuk segel dan dia menggonggong, meledak, seiring dengan kulitnya, segel batu kuno di tangannya benar-benar meledak pada saat ini. Terima kasih telah menonton.